Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program kita baca kitab setiap hari, saudara. Saya sangat bersuka cita kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama setiap hari. Program ini adalah kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara berurut-urutan. Ya, sekarang kita sudah ada di hari Selasa di tanggal 22 Agustus 2023. Ya, saudara, hari ini kita mau melanjutkan pembacaan kitab kita di dalam Kejadian 14. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dalam tidur kami semalam ya Bapa. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami untuk satu hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih atas nafas, atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi hidup kami untuk satu hari lagi ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga punya Allah ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang dapat menyelamatkan hidup manusia di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami ingin merenungkan membaca firman Tuhan pada hari ini di dalam Kejadian 14. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat, Tuhan urapi kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Karena kehendak-Mu lah yang terindah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakan kami, ampuni kami akan dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan langsung membaca kitab kita. Dan saudara, isi Alkitabnya akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi kita bisa lihat kitabnya itu di deskripsi. Kita langsung baca di dalam Kejadian 14. Ini ada 24 ayat. Ada 2 perikop. Perikop pertama berjudul Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ayat 1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kadorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsia, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kadorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kadorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Sheawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai di En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek
dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali ke segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saudara, di periode pertama ini Abram itu mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ya kan, di sini banyak nama-nama raja-raja, saudara. Dan memang namanya susah-susah untuk orang Indonesia, ya kan. Nah, tapi sini kita belajar, saudara. Memang peperangan itu waktu zaman Abram ini sudah ada. Selalu berperang, saudara. Ya kan, ada yang berkuasa. Jadi di ayat 4 dia bilang itu raja-raja itu takluk kepada Kedorlaomer. Nah, akhirnya di tahun ke-13 mereka memberontak. Tahun ke-14 akhirnya Kedorlaomer berserta raja-rajanya mengalahkan orang Refaim, orang Zuzim, orang Emim, saudara, dan orang Hori. Ya kan, bernama Ser sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Nah, yang mau kita fokuskan adalah di ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih untuk mengejar apa? Mengejar musuh, untuk menyelamatkan Lot. Karena saat itu Lot ditawan oleh sekutunya sekutu Abram. Jadi dalam kehidupan ini kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan Yesus, kita harus punya yang namanya komunitas. Kita harus punya kekeluargaan, khususnya di dalam gereja, dalam persekutuan-persekutuan doa, misalkan persekutuan kelompok kecil, PA, pendalaman Alkitab. Supaya apa? Supaya ketika ada satu orang atau beberapa orang yang jatuh, yang tertawan oleh dosa, yang lain bisa menegur, menasehati, yang lain bisa mendoakan.
Yang lain bisa mengangkat kembali supaya menyemangati orang yang tertawan dosa, sehingga kita bisa saling membangun. Itu jadi penting sekali yang namanya komunitas, penting sekali yang namanya punya persekutuan sesama orang-orang Kristen, sesama anak Tuhan, saudara. Supaya kalau ada salah satu terjatuh, tertawan oleh dosa, yang lain bisa membantu, mengangkat, mendoakan, menasihati, menegur, saudara. Sehingga tidak terlalu jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Ya kan, itulah gunanya persekutuan. Karena firman Tuhan di bagian lain dibilang, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kita harus saling mengasihi, kita harus mengangkat satu sama lain. Jangan sampai ada satu orang bermasalah, kita cuekin, saudara. Kita nggak peduli, yang penting gue seneng, ya kan. Itu bukan ciri orang Kristen, bukan ciri anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kalau itu terjadi, kita saling mengangkat, saling mengingatkan, wah indah, saudara. Kita akan saling bertumbuh sama satu sama lain. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Berkatnya apa? Di berkatnya ada di 16. Dibawanya kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya, harta bendanya dibawa kembali. Ada berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya benda, bukan hanya uang, bukan hanya materi. Tapi berkat apa? Berkat rohani, ada damai sejahtera, sukacita, saudara, ya kan? Ada hal-hal indah yang akan kita alami jika kita hidup seperti itu. Kita lanjutkan di perikop yang kedua, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Ayat 17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepada 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian-bagian yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Amin. Nah, di dalam perikop kedua kita belajar bahwa Melkisedek, Abram ketemu Melkisedek. Melkisedek ini adalah Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi. Zaman sekarang bisa dibilang seorang pendeta, seorang gembala, saudara, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan menjadi imam Allah yang maha tinggi, saudara. Abram diberkati oleh imam ini, oleh Melkisedek. Diberkatilah kiranya Abram dan oleh Allah maha tinggi. Ada pengurapan. Jadi pengurapan itu penting dalam kehidupan kita. Memang pengurapan itu, urapan itu dari Tuhan langsung, dari Allah langsung. Tapi Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, bisa pakai imam-imam besar.
Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, pendeta, gembala-gembala yang memang digerakkan oleh Tuhan sendiri untuk mengurapi orang-orang yang terpilih. Jika itu terjadi, kita bersyukur, saudara. Kita adalah orang-orang yang diurapi Allah, orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya kan? Ketika kita percaya kepada Yesus, sebenarnya itu juga pengurapan. Ketika kita membaca firman Tuhan seperti ini, Tuhan pasti mengurapi kita, memberikan pengertian. Roh Kudus memberikan pewahyuan, memberikan hikmat buat kita. Sehingga kita paling tidak mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Walaupun memang ada beberapa hal yang harus kita pelajari lebih lanjut dari sejarah, tata bahasa. Tapi kita di sini hanya melihat, kita nggak usah yang ribet-ribet, saudara. Kita akan lihat secara firman Tuhan saja, sesuai dengan pewahyuan Tuhan. Nah, di sini dibilang lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10. Dimanapun kita bergereja, biarlah kita taat. Kita harus memberikan 1/10. Walaupun banyak pertentangan di sana sini, kita kan udah hidup di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi, gitu ya kan? Loh, kita nggak usah permasalahkan itu, saudara. Ketika Tuhan gerakkan, saudara kasih saja. Mau itu 1/10 kayak 20%, 30%, itu nggak masalah. Karena apa? Kalau kita ngasihnya sesuai dengan tuntunan Tuhan, mau itu mungkin ke gereja yang kita ibadah, karena kita bertumbuh di situ, kasih aja. Kalau Tuhan gerakan, tidak masalah, saudara. Atau mungkin 1/10-nya itu mau dikasih ke janda-janda miskin, atau ke orang-orang yatim piatu, atau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya pas-pasan, saudara. Gak apa-apa, kasih aja, karena itu sesuai dengan kerelaan hatimu, sesuai dengan sukacitamu, sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara. Jadi gak usah diributkan, wah 10-an sekarang udah gak perlu lagi, udah gak usah diperlibutkan kayak gitu. Kalau kita mengasihi, kita memberikan juga, kita gak rugi kok. Kita gak akan miskin, saudara. Bahkan Tuhan bisa memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Karena di sini Abraham menghargai imam besar yang memberkati dia, saudara. Jadi kita harus menghargai hamba-hamba Tuhan, kita harus menghargai pelayan-pelayan Tuhan. Sama saja kita menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang memberkati kita siapa? Tentunya dari Tuhan sendiri. Masa kita ngasih 1/10-nya aja nggak mau, ya kan? Atau tergantung dari tuntunan Tuhan. Gitu, saudara ya. Kita mau belajar. Kita nggak usah perdebatkan perpuluhan boleh atau tidak. Perpuluhan sekarang berlaku atau tidak. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Yang penting gimana kerelaan hatimu, berikan kepada Tuhan, berikan kepada orang yang membutuhkan, dan yakinlah Tuhan akan selalu melihat dari surga. Bahkan kita tahu Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan itulah yang akan memperhitungkan buat kita, saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan berkati kami ya Bapa, agar kami semua mempunyai relasi, mempunyai komunitas untuk selalu bertumbuh. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebaikan yang baik. Biarlah kami juga dapat mendapatkan pergaulan yang baik, persekutuan kelompok-kelompok kecil, sehingga kami dapat saling membangun, saling mengingatkan, saling menasihati ya Bapa. Dan juga kami mau belajar tentang pemberian yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk orang-orang yang sulit, sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Biarlah kami juga tidak menjadi orang-orang yang pelit,
tapi kami juga dapat menyadari bahwa semua berkat itu dari Tuhan, dan kami juga diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan kami pada hari ini, usaha kami, yang bersekolah, yang kuliah, yang apapun dalam pekerjaan kami, kegiatan kami pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Dan Tuhan Yesus yang telah terus menuntun kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu setiap hari. Dan kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita, dan tidak menjadi batu sandungan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan, yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami, mertua, orang tua, semuanya Tuhan berkati. Pekerjaan usaha, apa yang kami miliki ini hanya titipan, biarlah kami dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan percaya hari inilah hari berkat, hari sukacita, hari kemenangan kami bersama-sama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan, mengikuti program ini. Jika yang belum subscribe, boleh di subscribe. Jika ini memberkati, boleh like dan share agar program ini semakin banyak memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.